Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muslimah Putri Buhari dari kelas 11 MIA 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang sebab-sebab dan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah perkembangan umat Islam, yakni peristiwa Al-Jamaah atau rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa lebih kurang 6 bulan. Hasan bin Ali melakukan sumpah setia dan mengakui Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya di kota Kufah, Irak. Kekuasaan Hasan bin Ali sangat singkat, tetapi peristiwa itu mengundang makna yang sangat penting dalam proses perjalanan panjang sejarah politik umat Islam. Itulah awal peralihan dari pemerintahan khalifah yang bersifat musyawarah, mufakat atau demokratis menjadi pemerintahan khalifah yang monarki hereditis, yaitu masa pemerintahan turun-temurun oleh Bani Umayyah 661 hingga 750 Masehi. Sesi penyerahan kekuasaan diwarnai gejolak politik. Pergolakan sosial politik itu diawali setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 18 Zulhijjah 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibayat menjadi khalifah keempat sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan oleh para sahabat di Madinah dan pendukung Ali bin Abi Thalib dari Kufah. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ternyata ditentang oleh sebagian kelompok yang merasa dirugikan, misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Penolakan Muawiyah dan para sekutunya terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik politik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin pada tahun 38 Hijriah atau 657 Masehi. Pihak Muawiyah menolak kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Alasannya, selain karena situasinya kurang cocok, juga karena adanya keinginan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menginginkan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan diungkap terlebih dahulu sebelum adanya pengangkatan pemimpin umat Islam yang baru. Namun, mengingat situasinya saat itu tidak memungkinkan karena masih dalam suasana duka dan kondisi politik belum stabil, tuntutan itu belum dapat dikabulkan. Khalifah berjanji akan menyelesaikannya setelah ia berhasil mengamankan situasi dan kondisi di dalam negeri. Akibat lambannya penanganan kasus tersebut, muncul isu bahwa Khalifah sengaja mengulur waktu karena ia mempunyai kepentingan politis untuk mengambil keuntungan dalam situasi kritis tersebut. Bahkan, Muawiyah menuduhnya berada di balik kasus pembunuhan tersebut. Hasil pembacaan tahkim tersebut berakhir dengan kekecewaan di pihak Ali bin Abi Thalib. Padahal, kesepakatan yang dicapai di awal adalah diturunkannya Ali bin Abi Thalib dari jabatan khalifah dan Muawiyah dari jabatan gubernur. Namun, hal itu berujung pada pengkhianatan.
Sebagian dari mereka keluar dari barisan tentara Ali bin Abi Thalib karena tidak menyetujui tahkim, dan mereka dikenal dengan golongan Khawaris. Adapun yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kaum Syiah. Golongan Khawaris berupaya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ammar bin As. Menurut mereka, ketiga orang inilah penyebab perpecahan dan bertanggung jawab atas peristiwa tahkim tersebut. Rencana jahat tersebut ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Ibnu Muljam atau pengikut Khawaris pada tahun 661 Masehi hanya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika ia hendak pergi ke masjid di Kufah. Adapun Muawiyah dan Ammar bin As selamat dari bencana pembunuhan tersebut. Wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi itu menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kaum muslimin, terutama pendukung Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi, Muawiyah bertemu dengan Hasan dan Husain di Kufah. Di kota itulah Hasan dan Husain beserta orang banyak membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Tahun itu dikenal dengan nama Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan, di mana semua kaum muslimin bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Akhirnya Hasan tidak mampu melawan Muawiyah. Selanjutnya, ia menyerah dan mengakui supremasi Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat, yaitu dari kas provinsi Kufah dan satu distrik dari Persia menjadi hak Hasan, serta Muawiyah tidak diperkenankan mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam sholat. Demikian, Muawiyah memasuki Kufah sebagai pemenang. Mulailah ia membentuk imperium baru, dinasti Umayyah. Sejak saat itu mulai babak baru dalam sejarah pemerintahan Islam. Periode Khulafaur Rasyidin berganti dengan dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sekian presentasi materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.